Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Ruhiyatul Hidayah dari mahasiswi Universitas Yarsi Prodi Akuntansi semester 3 NPM 12120190008. Saya akan menyelesaikan soal UTS Statistik Bisnis 2 pada SPSS Data Editor. Pada soal yang pertama, lakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif dan jelaskan atau interpretasi output statistik deskriptif yang tersaji pada video. Di sini saya sudah punya data Excel-nya. Lalu pada kolom jenis kelamin sudah saya ubah dengan menjadi beranggapan pria 1, wanita 2. Selanjutnya pada SPSS kita import data Excel-nya, pada menu bar klik file lalu pilih open, klik data. Ini tipe file kita ubah menjadi Excel. Kita pilih lalu kita klik OK. Nah, di sini pada data view di jenis kelamin sudah keubah. Lalu pada variable view tadi di data view jenis kelaminnya masih ada satu angka di belakang koma. Kita nolkan terlebih dahulu. Lalu kita beritahu pada sistem bahwa pria 1 dan wanita 2. Caranya pada values kita klik kotak titik 3 ini, lalu pada value kita isi dengan 1, label kita isi laki-laki, value 2 wanita, klik add lalu OK. Selanjutnya saya akan membuat grafik batang pertama, yaitu grafik bar. Caranya di sini pada menu bar kita pilih graphs, lalu legacy dialog kita klik yang bar. Kita pilih yang simple, lalu data in chart R-nya kita klik yang summaries from for groups of case, lalu klik define. Lalu pada kategori axis kita masukkan jenis kelamin, lalu klik OK. Di sini sudah muncul data outputnya, menunjukkan bahwa laki-laki 8 dan wanita 7. Lalu selanjutnya kita akan membuat grafik P-chart. Caranya sama seperti yang tadi, pada graphs kita pilih legacy dialog, kita pilih yang pie. Lalu data in chart R-nya pilih summaries for groups of chess, lalu klik define. Pada define slice by-nya kita masukkan jenis kelamin, lalu klik OK. Di sini sudah muncul outputnya. Pada warna biru menunjukkan laki-laki dan warna hijau menunjukkan wanita. Selanjutnya saya akan membuat grafik histogram. Menu bar, klik graph, lalu pilih legacy dialog, kita pilih yang histogram. Pada grafik histogram ini saya akan menguji data-data yang secara acak, contohnya seperti gaji. Pada variabel kita masukkan gaji, kita klik lalu masukkan gaji, lalu klik OK. Di sini sudah ada outputnya. Dengan orang yang menerima gaji 160.000 ada 2 orang, 180.000 ada 3 orang, 200.000 ada 8 orang, 220.000 ada 1 orang, 240.000 ada 1 orang, dan 260.000 ada 1 orang. Selanjutnya saya akan menggunakan statistik deskriptif untuk melihat output jumlah, rata-rata, dan standar deviasi. Caranya kita ke variable view, lalu pilih analyze, lalu pilih yang deskriptif statistik, kita klik yang deskriptif. Pada variabel kita masukkan usia, jenis kelamin, dan gaji.
Lalu di sini ada option, kita centang yang mean dan sum. Lalu pada dispersionnya kita centang standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum. Lalu display order kita klik variable list, continue. Oke. Outputnya sudah keluar. Pada usia, jenis kelamin, dan gaji jumlahnya ada 15. Pada usia range-nya 17,0, minimum 22,0, maksimum 39,0, sum 469,0, mean 31,267, standar deviasi 5,9338, variance 35,210. Pada jenis kelamin, range-nya 1, minimum 1, maksimum 2, sum 22, mean 1,47, standar deviasi 0,516, variance 0,267. Pada gaji 80.000, range-nya minimum 160.000, maksimum 245.000, sum 3.028.000, meannya 01866,667, standar deviasi 21616,3518, variance 467266666,7. Selanjutnya, saya akan menguji statistik deskriptif frekuensi. Statistik deskriptif frekuensi ini untuk memperoleh persentase data responden. Caranya kita ke variable view, analyze, deskriptif statistik, kita pilih yang frekuensi. Lalu pada variabel kita masukkan jenis kelamin, usia, gaji. Lalu klik OK. Di sini sudah ada nilai outputnya. Pada jenis kelamin, usia, dan gaji, validnya 15. Lalu frekuensi tabel jenis kelamin, pada laki-laki frekuensinya 8, persennya 53,3, valid persennya 53,3, kumulatif persen 53,3. Pada wanita frekuensinya ada 7, persen 46,7, valid persen 46,7, kumulatif persen 100. Dengan total frekuensi 15 persen 100,0, valid persen 100,0. Pada usia, di sini usia 22, frekuensinya 2, persen 13,3, valid persen 13,3, kumulatif persen 13,3. Data selanjutnya bisa dilihat di sini. Lalu pada gaji yang menerima 160.000, frekuensinya ada 1, persennya ada 6,7, valid persen 6,7, kumulatif persen 6,7. Lalu yang tertinggi mendapatkan 210.000 ada 4 orang, persennya 26,7, valid persen 26,7, kumulatif persen 73,7. Dengan total frekuensi 15 persen 100 dan valid persen 100. Selanjutnya soal nomor 2, lakukan pengujian data kualitas data pada data kuesioner primer dan interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid pada video. Langsung aja kita import data Excel-nya. Di sini pada file kita klik open lalu data. Tipe file kita ubah menjadi Excel. Lalu kita pilih data kuesioner primer. Klik OK. Pada data view, di sini ada 171 data. Lalu kita ke variable view, di sini ada kolom name. Kita hapus terlebih dahulu. Caranya kita blok semua, lalu klik kanan dan klik clear. Oke, di sini ada gender. Gender ini kita ubah dulu untuk mengetahui pada sistem untuk pria 1 dan wanita 2. Caranya pada transform kita pilih record into same variable, lalu kita masukkan gender pada string variable, lalu klik old and new values. Di sini pada value kita ketik laki-laki, lalu di sini kita isi 1, klik add, kita isi perempuan,
1, lalu pada value kita klik 2, add, continue, oke. Selanjutnya pada desimal ini kita nolkan terlebih dahulu. Nol, 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 nol. Kita nolkan semua. Lalu pada tipe di gender ini kita klik menjadi numerik, lalu oke. Oke, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dan validitas. Caranya analyze, pilih scale, lalu reliability analysis. Di sini pada item kita masukkan B01, 02, 03, 04, 05, dan 06. Ini bisa kita blok aja. Kita masukkan. Lalu di sini ada statistik, kita klik statistik, lalu kita centang yang scale item delete, lalu continue, klik OK. Oke, di sini sudah ada outputnya. Pada kolom cache processing summary di sini datanya ada 171, berarti semua data terbaca. Lalu pada reliability statistik pada cron batch alpha-nya nilainya 0,767, bisa dibilang valid karena di atas 0,6. Selanjutnya pada item total statistik di sini pada pertanyaan pada tabel corrected item total correlation nilainya harus lebih dari 0,3. Di sini pada B01 nilainya 0,617, B02 nilainya 0,616, B03 0,427, B04 0,313, B05 0,611, B06 0,547. Berarti semua datanya di atas 0,3 yang artinya reliable atau valid. Selanjutnya kita uji yang pertanyaan M. Caranya sama seperti yang tadi. Analyze, scale, reliability analysis. Ini kita keluarkan terlebih dahulu yang B-nya. Lalu kita masukkan yang M01, M2, M1, 02, 03, 04, 05. Kita klik OK. Outputnya sudah muncul sama seperti yang tadi. Datanya yang valid ada 171, lalu pada di kolom cron batch alpha-nya 0,818 yang berarti dia di atas 0,6. Artinya datanya valid atau reliable. Lalu pada item total statistik per pertanyaan M01, M02, M03, M04, M05 corrected item total correlation-nya di atas 0,3 berarti dia reliable atau valid. Selanjutnya pada pertanyaan yang W. Caranya sama seperti yang tadi, analyze, scale, reliable analysis.
Ini yang M kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan yang W. W01, 02, 03, 04, 05, 06, 06, 07. Di statistik kita centang yang skala if item deleted, continue, lalu oke. Outputnya sudah keluar sama seperti yang pertanyaan B dan M. Di sini data yang valid ada 171, lalu pada cron batch alpha-nya 0,778, dia di atas 0,6, berarti datanya valid atau reliable. Lalu pada item total statistik, pertanyaan W01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 07, pada corrected item total correlation-nya dia di atas 0,3, berarti datanya reliable atau valid. Selanjutnya, soal nomor 3, lakukan pengujian asumsi klasik data primer, uji normalitas pada data kuesioner primer, dan apakah pada data tersebut berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, jelaskan dengan analisis grafik histogram, normal PP plot, dan one sample Kolmogorov-Smirnov pada video. Pada data view ini, datanya masih sama seperti yang tadi, tinggal kita tambahkan jumlahnya pada setiap pertanyaan. Di sini sudah ada total B, langsung kita tambahkan untuk total M. Caranya transform compute variable. Di target variable kita masukkan total M, lalu kita function group pilih all, dan function and specialist variable sum. Di sini bisa kita blok untuk menghapusnya. Sum buka kurung, masukkan M01, M02, M03, M04, lalu tutup kurung, M05, klik OK. Dan total M-nya sudah muncul. Kita lanjut pada total W, transform compute variable, lalu ini kita blok, kita masukkan yang total W. W01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 07. Buka tutup kurung, lalu pada target variable kita ubah total W, function group all, dan function and specialist variable sum, lalu klik OK. Di sini total B-nya kita pindahkan. Di sini untuk total M kita pindahkan juga. Total W-nya sudah. Lalu pada variabel view di total B, pada measure kita pilih yang scale, lalu total M pada measure kita pilih yang scale juga, dan total W pada measure kita pilih scale. Selanjutnya pada total B di label kita label dengan kemandirian belajar. Total M pada label kita isi dengan motivasi berprestasi. Lalu pada total M kita isi dengan prestasi praktikum. Oke, selanjutnya saya akan menguji uji normalitas. Caranya analyze, regression, lalu kita pilih
linear. Pada kolom independen kita masukkan kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu pada kolom dependen kita masukkan prestasi praktikum. Di sini ada pilihan plots, kita klik, lalu kita centang histogram dan normal probability plot. Klik continue, lalu pada save kita klik, kita centang yang unstandardized, lalu continue. Oke. Oke, ini sudah muncul hasilnya. Selanjutnya saya akan menguji one sample KS. Pada menu bar kita klik analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu klik yang one sample KS. Transform analyze, non-parametric, legacy dialog, lalu pilih yang one sample KS. Pada kolom test variable list, masukkan unstandardized, lalu klik OK. Di sini udah ada hasil dari histogram, pp-plot, dan one sample KS. Untuk tabel histogram ini bisa dilihat bahwa semua batangnya masuk ke dalam garis yang berarti normal. Dan untuk pp-plot bisa dilihat juga dan dinyatakan normal karena semua garis mengikuti garis lurusnya. Untuk histogram dan pp-plot ini belum termasuk akurat untuk menentukan normal atau tidaknya. Untuk menentukannya bisa menggunakan tabel one sample KS ini. Bisa kita lihat pada assume sigtutide-nya nilai unstandardized residualnya 0,74 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka residual dalam regresi terdistribusi dinyatakan normal. Lanjut soal nomor 4 untuk data latihan one sample t-test, data latihan independent t-test, data latihan parity test, dan data ujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. 4A, lakukan pengujian one sample t-test. Di sini kita bisa siapkan terlebih dahulu data Excel-nya. Klik file, open, lalu data. Tipe file kita ubah menjadi Excel. Lalu kita pilih yang data latihan one sample t-test. Klik OK. Pada data view di sini sudah ada 10 sampel random berat badan mahasiswa FEBRC. Pengujian hipotesis H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kilo. HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kilo. Di sini saya akan menguji one sample t-test. Caranya analyze, compare means, lalu pilih yang one sample t-test. Nah, lalu pada tes variabel kita masukkan berat badan. Dan di tes value ini kita isi nilai 55 kilo yang sama pada nilai acuan yang tadi. Lalu kita klik OK. Di sini sudah ada kolom one sample statistik. Pada berat badan mendapatkan jumlah 10 dengan mean 59,000, standar deviasinya 7,3786 dan standar error mean 2,3333. Selanjutnya saya akan menghitung T-hitung dan T-tabel. Di sini saya sudah ada contoh dari T-tabelnya. Degree of freedom sama dengan 1 sampai 200.
Di sini bisa kita lihat pada kolom one sample t-test nilai T-nya sama dengan 1,714 dan degree of freedom-nya 9. Untuk rumus T-tabel sama dengan alfa bagi 2 dengan standarnya 0,05. 0,05 itu sama dengan alfa. Jadi 0,05 itu dibagi 2 dapat hasilnya 0,025. Di sini degree of freedom-nya kan 9. Pada data T-tabel bisa kita lihat degree of freedom-nya 9. Hasilnya tadi 0,05. Ini. Jadi kita dapat nilai T-tabelnya 2,26216. Lanjut 4B, lakukan pengujian two sample t-test atau independent t-test dan lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T-tabel. Pada SPSS kita upload dulu data Excel-nya. Klik file, open, pilih data. Tipe file kita ubah menjadi Excel. Lalu kita pilih yang independent t-test. Klik OK. Nah, di sini pada data view, pada kolom kelompok ada tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel. Di sini masih dalam berbentuk string, akan saya ubah menjadi numerik. Caranya, transform, record into same variable. Lalu kelompok kita masukkan pada kolom variabel. Kita klik Alt in New Values. Lalu di sini value kita isi tidak menggunakan Excel. Value kita isi 1, klik Add menggunakan Excel. Value 2. Klik Add, Continue, lalu OK. Pada variabel view di type, stringnya kita ubah menjadi numerik. Klik OK. Lalu pada variabel view di values kita beritahu di sini klik kotak titik 3 ini, lalu pada value kita isi 1, labelnya tidak menggunakan Excel, lalu 2 menggunakan Excel. Add, OK. Selanjutnya uji coba yang independent t-test. Caranya analyze, compare means, lalu kita pilih yang independent sample t-test. Pada kolom tes variabel ini kita masukkan nilai, lalu pada grouping variabel kita masukkan kelompok. Di sini ada define group, yang grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2, continue, lalu OK. Nah, di sini sudah ada hasil outputnya, ada grup statistik dan independent sample test. Pada grup statistik, untuk kelompok yang menggunakan Excel dan tidak menggunakan Excel, jumlahnya ada 15. Tidak menggunakan Excel, MEAN 82,267, standar deviasinya 7,6576, standar error mean-nya 1,9772. Yang menggunakan Excel, MEAN-nya 88,600, standar deviasinya 6,6633, standar error mean 1,7205. Secara deskriptif dapat disimpulkan adanya perbedaan rata-rata belajar untuk kelompok 1 dan 2. Lalu pada independent sample t-test, pada kolom seek to
pada kolom SIG-nya terdapat nilai 0,582, berarti lebih dari 0,05, menandakan dari kelompok populasi yang sama atau homogen. Lalu pada SIG to tight-nya di equal variance assumed-nya nilainya 0,022, berarti kurang dari 0,05 sesuai pada pedoman, berarti H0 ditolak dan HA diterima. Jadi pada independent test ada perbedaan rata-rata mahasiswa menggunakan dan tidak menggunakan Excel. Lalu kita hitung T-tabelnya. Pada nilai T di sini bisa kita lihat nilainya min 2,416. Rumus T hitung sama seperti yang tadi, alfa dibagi 2 berarti 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Lalu bisa kita lihat di sini degree of freedom, nilai degree of freedom-nya 28, bisa dilihat pada data tabel T-tabel 0,025, yang ke-28 hasilnya 2,04841. Lanjut untuk soal nomor 4C, lakukan pengujian to sample t-test atau parity test dan lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T-tabel. Di sini kita siapkan terlebih dahulu data Excel-nya. File, open, lalu data. Tipe file kita ubah menjadi Excel, lalu kita pilih yang data latihan parity test. Klik OK. Di sini pada data view ada kolom berat sebelum dan berat sesudah. Pada variabel view untuk desimalnya kita nolkan terlebih dahulu. Kita bisa langsung pada uji to sample t-test. Caranya analyze, lalu compare means, kita pilih yang pirate sample t-test. Untuk berat sebelum kita masukkan ke variabel 1, berat sesudah kita masukkan ke variabel 2, lalu klik OK. Pengujian hipotesis, H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YARSI dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YARSI dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Di sini ada kolom pirate sample statistik, pirate sample correlation, dan pirate sample test. Di kolom pirate sample test untuk berat sebelum dan berat sesudah jumlahnya 16, berat sebelum mean 66,81, standar deviasinya 6,656, standar error mean 1,664. Pada berat sesudah mean 61,94, standar deviasi 6,403, standar error mean 1,601. Jadi dapat disimpulkan obatnya berpengaruh. Untuk kolom yang kedua, pirate sample correlation, menunjukkan hasil korelasi hasil hubungan antara kedua data atau hubungan variabel berat sebelum dan sesudah. Pada output ini, berat sebelum dan sesudah jumlah sampelnya ada 16, lalu correlation nilainya 0,899 dan signifikannya 0,000. Pada signifikan ini nilainya 0,000, berarti probabilitasnya kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara berat sebelum dan berat sesudah. Untuk yang kolom 3, pada nilai sig to tight-nya nilainya 0,000, berarti kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti ada perbedaan rata-rata berat badan relawan Universitas YARSI sebelum dan sesudah diberi obat. Lalu untuk menghitung T-tabelnya, nilai T-nya di sini ada 6,630 dengan degree of freedom-nya 15. Hitungannya sama seperti yang tadi, alfa dibagi 2 sama atau 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Bisa dilihat pada T-tabelnya baris ke-15
pada baris 0,025 hasilnya 2,13145. Untuk selanjutnya soal nomor 4D, lakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA dan lakukan pengujian simulasi simultan uji F dengan menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Kita import data Excel-nya. File, open, lalu data. Tipe file kita ubah menjadi Excel. Klik uji ANOVA satu arah. Klik OK. Di sini ada variabel tekanan darah dan kelompok pasien peminum obat X, Y, dan Z. Saya akan mengubahnya menjadi angka. Caranya transform record into same variable. Kita masukkan kelompok pasien ke variabel, lalu klik out and evaluate. Di sini kita isi dengan obat X 1 add obat Y 2 add obat Z 3 add, lalu continue. Oke. Sudah keubah datanya. Lalu pada variabel view di sini di type kita ubah menjadi numerik. Oke, lalu pada desimalnya kita nolkan. Di value kelompok pasien kita klik kotak titik 3, value-nya kita isi 1 dengan label obat X add 2 obat Y add 3 obat Z add. Oke. Untuk pengujian hipotesis, H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah sama. HA sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama. Lanjut kita uji ANOVA-nya. Caranya analyze, compare means, lalu one way ANOVA. Pada dependent list kita masukkan tekanan darah, lalu kelompok pasien kita masukkan ke faktor. Klik option, kita centang deskriptif dan homogeneity, lalu continue. Lalu saya akan menguji post hoc, Bonferroni dan Tukey, lalu continue, klik OK. Di sini sudah ada outputnya. Pada kolom deskriptif jumlah obat X, Y, dan Z ada 7 masing-masing dengan totalnya 21. Lalu pada main obat X 125,00, standar deviasinya 10,801, standar error 4,082 dengan 95% confidence interval for main, lower bound ada 115,01, upper bound 134,99 dengan nilai minimum 110 dan nilai maksimum 140. Pada obat Z, main 125,00, standar deviasi 12,583, standar error 4,756, lower bound 113,36, upper bound 136,64 dengan minimum 105 dan maksimum 140. Pada obat Z, mean 152,14, standar deviasi 15,507, standar error 5,861, lower bound 137,80, upper bound 166,48, minimumnya 130 dan maksimum 175. Dengan total semuanya pada MEAN 134,05, standar deviasi 18,071, standar error 3,943, lower bound 125,82, upper bound 142,27 dengan minimum 105 dan 175 pada maksimum. Lalu pada tes homogeneity of variance bisa kita lihat untuk nilai signifikannya 0,001
708 berarti lebih dari 0,05. Sesuai pada pedoman data tersebut mempunyai varians yang sama. Dapat disimpulkan varians 3 kelompok pasien dari tekanan darah pasien mempunyai varians yang sama atau homogen. Lalu pada tabel ANOVA, nilai signifikannya ada 0,001 yang artinya kurang dari probabilitas 0,05, maka sesuai hipotesis H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya kita akan menguji T-tabel. Di tabel ANOVA ini sudah ada nilai F-nya yaitu 10,005, degree of freedom-nya ada 2 dan 18. Bisa diibaratkan 2 ini pembilang dan 18 penyebut. Bisa kita lihat pada data F-tabelnya. Di sini untuk 2 pembilang dan 18 penyebut nilainya ada 3,55. Dapat kita ambil keputusannya ketiga varians memiliki rata-rata tekanan darah pasien peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan dan dapat diteliti bisa memberikan efek pada tekanan darah pasien. Lalu selanjutnya pada post hoc, untuk yang post hoc ini adanya perbedaan yang signifikan. Kalau dari 2K HD-nya adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan. Kalau Benforone adalah pengujian analisa sampel yang sama atau beda di setiap perlakuan. Di sini untuk obat Y, difference-nya ada 0,000, obat Z min 27,143, standar error-nya 7,007 sama, dan signifikannya untuk obat Y 1,000, obat Z 0,003, lower bound min 17,88, upper bound 17,88, lower bound pada obat Z min 45,02, upper bound min 9,26. Selanjutnya bisa dilihat pada outputnya. Untuk homogen subtest tidak ada perbedaan yang signifikan karena tekanan darahnya sama, ada 125,00. Pada kolom kedua obat Z ada 152,14, berarti adanya perbedaan yang signifikan pada obat X, Y, dan Z. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.